Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang legenda Kebo Iwa dan asal usul Danau Batur. Mungkin kalau orang Bali atau anak kalian ini yang sudah pernah ke Bali, mungkin sudah pernah dengar ya namanya Gunung Batur ya. Kalau saya sih tinggal di Bali, ya mungkin nggak nanya nggak apa-apa, cuma saya ngasih tahu aja. Danau Batur merupakan salah satu danau yang terbesar di Bali dengan keunikan yang dimilikinya, yaitu danau berbentuk bulan sabit. Selain indah, danau yang terletak di Kecamatan Kintamani ini, Kabupaten Bangli, Bali, ini juga sebagai sumber mata air untuk masyarakat di sekitarnya. Sebelum menceritakan lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di sini ya. Karena itu gratis kok sebenarnya kalau kalian mengklik tombol itu. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekidot. Ha! Oke. Danau Batur merupakan legenda yang menceritakan tentang terbentuknya Danau Batur yang disebabkan oleh Kebo Iwa. Ada yang sudah tahu Kebo Iwa? Ya ini sekarang saya ceritakan tentang Kebo Iwa ya. Pada zaman dahulu di Pulau Bali hiduplah sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga namun belum memiliki anak. Mereka terus berdoa agar dikaruniai seorang anak, dan pada akhirnya doa mereka dikabulkan, dan kemudian sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut tumbuh kuat dengan nafsu makan yang tergolong luar biasa, yaitu setara dengan 10 orang dewasa. Seiring perjalannya waktu, sang bayi tumbuh dewasa, tubuhnya besar dan nafsu makannya semakin meningkat. Dan ia diberikan nama Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Lama-kelamaan ayah dan ibu Kebo Iwa tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan makan anaknya. Mereka meminta bantuan kepada penduduk sekitar untuk menyediakan makan untuk Kebo Iwa. Penduduk sekitar tidak berani menolak. Mereka takut Kebo Iwa akan mengamuk kalau tidak diberikan makan. Saat dewasa, Kebo Iwa bertumbuh tinggi hingga besar, hampir sebesar bukit. Kekuatannya seperti topan. Tidak ada penduduk desa yang berani membuatnya marah. Karena kalau marah, dia akan menghancurkan segalanya. Namun, kalau sedang tidak mengamuk, dia akan menggunakan tangannya untuk membantu penduduk di sekitarnya. Atas jasa tersebut, Kebo Iwa tidak meminta imbalan macam-macam pada penduduk. Ia hanya meminta disediakan makan yang cukup porsi. Karena porsi makan Kebo Iwa ini sama dengan porsi makan untuk 1000 orang. Dan apabila penduduk desa tidak sedang membutuhkan tenaganya, mereka tetap harus menyediakan makan untuk Kebo Iwa. Sebab jika tidak, Kebo Iwa bisa marah yang dapat mencelakakan seluruh penduduk desa. Musim paceklik suatu hari datang. Musim paceklik yang menyebabkan seluruh hasil panen penduduk gagal. Penduduk desa kekurangan makanan dan terjadilah hal yang ditakutkan oleh penduduk. Kebo Iwa kekurangan makan dan kemudian ia mengamuk. Ia memakan ternak dan menghancurkan rumah-rumah warga. Banyak korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Kebo Iwa.
penduduk mulai menyusun siasat untuk melenyapkan Kebo Iwa. Dan pada suatu hari, Kebo Iwa dipanggil untuk membantu membangun desa kembali. Penduduk juga berjanji akan menyediakan makanan sebagai imbalannya. Dan Kebo Iwa menyetujui tawaran tersebut. Dan lalu Kebo Iwa sudah mulai bekerja. Dan ia membangun rumah dan sumur untuk warga. Sementara itu warga mulai sibuk mengumpulkan batu kapur yang akan digunakan untuk membangun rumah Kebo Iwa. Mengetahui hal tersebut, Kebo Iwa sangat senang dan tidak sedikit pun menaruh curiga kepada penduduk. Pekerjaan terakhir Kebo Iwa adalah untuk menggali sumur. Semakin dalam ia menggali sumur, maka semakin banyak batu kapur yang terkumpul. Karena kelelahan, Kebo Iwa beristirahat di dalam sumur yang digalinya sendiri sampai Kebo Iwa tertidur. Dengkurannya terdengar keras sehingga membuat penduduk desa sadar bahwa Kebo Iwa sedang tertidur lelap. Mendengar dengkuran Kebo Iwa yang sangat keras, warga kemudian bergegas untuk menuju sumur dan melempar batu kapur yang telah dikumpulkan dari dalam sumur. Kebo Iwa tidak menyadari untuk hal tersebut sampai air sumur yang dicampur kapur menyumbat hidungnya. Namun semua itu terlambat. Timbunan batu kapur semakin tinggi dan akhirnya mengubur Kebo Iwa hidup-hidup. Yang kemudian luapan air sumur membanjiri desa dan membentuk sebuah danau. Danau tersebut dinamakan Danau Batur, yaitu tumpukan kapur yang tinggi menjadi gunung yang dikenal hingga saat ini yaitu Gunung Batur. Dan disitulah rumah Kebo Iwa terakhir hingga saat ini. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.